Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Shaleh Ali. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita Bapak Ustadz Muhammad. Dan yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami' Al-Istiqomah yang sangat saya hormati, serta para jamaah bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati. Jamaah alim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya masih terus mencoba istiqomah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafatul uzma, syafaat yang kita dapatkan besok di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Talib subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk talib selanjutnya insya Allah di minggu ketiga. Jadi di minggu besok selesai selesai Lebaran, libur dulu. Jadi dilanjutkan di minggu berikutnya, yaitu di minggu ketiga. Dan seperti biasa yang mengisi guru kita Ustadz Ahmad Fauzan dengan kajian fikih Fathul Mu'in. Dan di sini kami memberitahukan juga buat jamaah yang mungkin ingin melihat kajian kita di setiap minggunya, jamaah bisa lihat di channel YouTube Masjid Jami' Al-Istiqomah. Ya maklum namanya kita ngaji tua, kadang-kadang lupa lagi. Misalkan jamaah ingin melihat kajian Ustadz Haji Ahmad Shaleh Ali, bisa diketik aja di YouTube, buka aplikasi YouTube-nya, nah, terus diketik aja Ustadz HM Shaleh Ali misalkan, seperti itu. Nanti akan kita cari. Nah di situ nanti setiap kajian di setiap minggunya bisa kita lihat. Maksudnya buat ingat-ingatan kita. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat. Kita membaca salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kepada Nabi, Allah memudahkan kita mencari ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka indal ghulul hadisil amami.
منتكمين يا ربي بالمصطفى فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تمنتي من جنة عدوى إن الكبائر في غفرانك اللامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad Ustaz Mujadi Ketua DKM Masjid Istiqomah. Rasa syukur para jamaah sholat subuh Masjid Istiqomah. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini tanggal 5 Zulhijjah kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah sholat subuh yang kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Setiap pada pagi ini saya akan bacakan salah satu dari kitab fikih yang dasar, yaitu dari kitab Fathul Qarib karya Syekh Al-Alama Muhammad Qasim Al-Ghazali, yaitu tentang faslun fi ahkamil udhiyati. Al-Batil Syekhana Muhammad Qasim Al-Ghazali. Nafa'ana Allah bi'ulumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Satu pasal yang menjelaskan tentang kurban. Ya. Karena ini sudah masuk tanggal 5 Zulhijjah. Ya. Nanti kurban itu dilaksanakan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Ya. Jatuh pada hari Jumat. Ya, insyaallah. Dan jamaah haji tahun ini tidak jadi haji akbar karena wukufnya hari Kamis. Ya, wukufnya hari Kamis. Nah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji
begitu banyak amalan-amalan sunnah, ya, keutamaan di bulan Zulhijjah. Utamanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin 'ashri wa syafa'i wal watr. Demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam yang pertama bulan Zulhijjah. Ini berarti kita sudah melewati beberapa malam bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu termasuk dari bulan haram, bulan mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, ya, pada saat menciptakan alam semesta ini ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan mulia, ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Zulhijjah juga disebut bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui, sudah ditentukan, yaitu dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka beruntung kita yang masih terus istiqomah dalam mencari ridho Allah, utamanya di bulan Zulhijjah ini. Baik hadirin sekalian, kita akan masuk salah satu dari pasal tentang berkurban. Faslun fi ahkamil udhiyati, pasal menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. Ya, bidomil hamzati fil ashhuri, dengan mendomahkan huruf hamzah menurut pendapat yang masyhur. Udhiyah, ya, sembelihan. Wahya ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahri, yaitu nama tentang binatang yang disembelih, ya, pada hari Idin Nahri, Idul Adha. Wa ayami tasyrik, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, qaruba yaqrubu qurbanan. Jadi orang yang berkorban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dalam satu ayat disebutkan idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ayat ini menceritakan tentang kisah dua putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil, yang disuruh oleh Allah untuk berkurban. Yang satu memberikan kurban yang baik, hewan ternaknya yang gemuk, dagingnya banyak, sehat. Yang satu lagi memberikan korbannya berupa hasil pertanian, sayur-sayuran yang busuk, yang tidak baik, sampai akhirnya yang diterima, ya, korbannya yang baik. Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun 'alal kifayati. Kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah lil kifayah. Ya, misalnya di satu rumah kita udah ada yang korban, maka itu cukup untuk seluruh isi rumah itu. Ya. Jadi meskipun kurban ini hukumnya sunnah, ya, sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah itu
Satu amal yang ketika kita laksanakan dapat pahala, kita tinggalkan tidak dapat dosa. Itu namanya sunnah. Ya. Tapi kalau di tabungan kita ada 50 juta, gitu ya. Di rekening kita ada 50 juta. Kambing berapa kambing? Hah? Taruhlah yang bagus 5 juta, ya. Yang gede itu yang gedean 5 juta. Di tabungan kita ada 50 juta, kambing 5 juta, nggak mau diambil tuh duitnya. Ya. Kata Nabi, maka lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqurbanna musallana. Siapa yang Allah berikan kepadanya keluasan rezeki, punya tabungan 50 juta di rekeningnya, tapi tidak mau korban, nggak mau diambil ke tabungannya buat korban, fala yaqurbanna musallana. Maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi begitu. Ya. Jadi artinya sungguh kurban itu hukumnya sunnah muakkadah untuk apa itu mengaplikasi, menerapkan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, maka dengan berkurban. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu ya Muhammad al-Kausar. Ya, al-Kausar itu dalam beberapa tafsir disebutkan ya sebagai nama sungai di surga, Nahrul fil Jannah. Ya. Tafsir lain menyebutkan an-ni'am al-kasirah, artinya nikmat yang banyak. Kalau sudah Allah berikan nikmat yang banyak, fasholli, maka syukuri dengan sholat. Kita sholat ini Pak, sholat ini ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, nikmat hidayah, nikmat sehat. Karena ada masanya nanti kita udah gak bisa sholat lagi. Ada masanya nanti kita udah gak bisa ke masjid lagi. Ada masanya nanti kita udah gak bisa ibadah lagi. Gimana cara bersyukur kita kepada Allah kalau masa-masa itu sudah datang pada kita? Ya. Makanya terus kita diberikan kesempatan, ya, kesehatan, taufik, hidayah ini untuk terus beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah ya, kita ini langkah kakinya diringankan untuk ke masjid ya, ibadah kita juga dilancarkan, itu bersyukur ya. Cara bersyukurinya adalah dengan sholat, menjaga sholat kita. Wanhar, kemudian perintah yang kedua berkorban. Dua amalan ini, sholat dan korban, itu harus ditunaikan karena Allah ya. Salat ya karena Allah, kurban ya karena Allah. Kenapa? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima itu bukan dagingnya, bukan darahnya dari hewan kurban itu, tetapi yang Allah terima adalah nilai ketakwaan kita. Ya. Lolos nggak kita dari ujian kekayaan? Lolos nggak kita dari ujian ilmu? Lolos nggak kita dari ujian-ujian yang Allah berikan pada kita? Ya. Kalau lolos, ya, maka bersyukurlah, yaitu dengan sholat dan berkurban. Fa'idha ata bihawahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Kalau salah satu anggota keluarga sudah berkorban, maka itu mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Saya ini misalnya korban, ya, maka istri dan anak-anak saya itu sudah dianggap cukup. Ya. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nazri, dan kurban itu hukumnya tidak wajib.
kecuali kurban nazar. Misalnya gini, nazar tuh, besok saya kalau naik jadi anggota dewan saya akan korban. Ya, maka begitu dia naik, dia wajib berkorban. Karena itu nazar. Ada sesuatu yang diucapkan, ada niat yang dia sampaikan. Ketika niatnya tersampaikan, ketika ucapannya tersampaikan, kemudian dia berkorban, maka korbannya hukumnya menjadi wajib. Dan nanti beda, ya, beda perlakuannya. Kalau yang sunnah itu dagingnya boleh kita makan, yang korban ini. Kalau yang nazar nggak boleh makan dagingnya. Itu. Ya, nanti kita lihat berapa bagian yang bisa dimakan. Wa yajzi'u fiha al-jaza' min at-ta'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'nin fitaniyah. Korban itu, ya, yang pertama bisa mencukupi kurban itu dengan 1 ekor domba, ya, yang memiliki usia 1 tahun masuk usia 2 tahun. Wasaniyu minal ma'zi wa huwa malahu sanatani wa ta'nin fisalisah. Yang kedua, hewan kambing. Yang tadi pertama domba, yang kedua kambing. Bedanya apa? Kalau domba itu yang kayak film Son Besik kartun, ya, itu modelnya begitu domba tuh. Ya, kalau kambing itu yang kupingnya panjang. Orang gampang bilang kambing kampung, ya, atau kambing Jawa, gitu. Ya, itu ma'az. Kalau doan itu domba, kalau ma'az itu kambing kampung atau kambing Jawa. Ya, itu kalau domba setahun masuk usia 2 tahun. Kalau ma'az, ya, kambing kampung itu usia 2 tahun masuk usia 3 tahun. Wasaniya minal ibil malahu khamsu sinina wa ta'nun fisadisah. Kemudian onta yang berusia 5 tahun masuk usia 6 tahun. Wasaniya minal baqar malahu sanatani wa ta'nun fisalisah. Yang keempat, sapi yang berusia 2 tahun masuk ke usia 3 tahun. Jadi 4 binatang yang disyariatkan untuk kurban. Yang pertama domba, yang kedua kambing, yang ketiga onta, yang keempat sapi. Boleh gak korban selain 4 binatang ini? Misalnya saya nggak doyan kambing, korbannya ayam aja di sekandang bisa, ya. Ya, atau ayam bisa seharga 5 juta. Atau saya nggak doyan ayam, saya korbannya ikan aja senilai 5 juta. Tidak disyariatkan dalam pengertian kurban di sini, ya. Dan yang namanya syariat, ya, kalau kita jaga itu tidak akan mengurangi populasi hewannya. Kambing misalnya, ini sepanjang jalan ini ada berapa banyak tukang sate kambing, ya, tukang sop kambing. Kambing habis nggak? Nggak habis. Setiap tahun orang korban, setiap hari orang dagang sate kambing. Bahkan jamaah haji, ya, bayar dam itu menyembelih kambing. Habis nggak kambing? Nggak habis. Macan habis nggak macan? Macan habis. Macan Sumatera. Ada nggak orang korban macan? Wah, panitia nih, panitia Pak Ustadz Mujeti, ini saya korban macan. Ya. Gajah ada nggak orang korban gajah? Nggak ada. Tapi habis nggak? Populasinya habis, macan habis, gajah habis. Tapi kambing, sapi, onta itu tidak pernah habis. Kenapa? Syariat. Ya. Jadi kata ulama itu, selama masih ada kambing, selama masih ada sapi, ya, itu
katanya masih jauh dari kiamat. Kalau masih ada binatang-binatang itu, ya. Nah itu namanya syariat, dan syariat itu jangan diganti-ganti. Ya, seperti tadi, misal ganti aja pakai ayam, ya ganti aja pakai ikan dan lain sebagainya, ya itu nggak bisa. Ya, kecuali sedekah. Ya, misalnya nih Pak Ustadz, saya sedekah aja, saya nggak korban kambing, nggak korban sapi, saya mau sedekah, silakan sedekah. Kalau sedekah tidak ada waktunya, boleh kapan saja. Tapi kalau korban itu ada waktunya. Ada binatang yang disyariatkannya untuk dikorbankan. Wa tajzi wal budunatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyyati biha. Dan satu ekor onta itu cukup untuk 7 orang. 7 orang. Misalnya patungan. Berapa nilai patungannya biasanya? 3 juta, 3,5 juta, 4 juta. Dikumpulkan jadi satu, beliin sapi. Ya, untuk 7 orang. Ini mencukupi. Dalam syariat itu mencukupi. Ya. Tapi bilangan 7 ini bukan menjadi keharusan. Boleh misalnya 6 orang asal cukup membeli sapi tadi itu, atau boleh 5 orang. 5 orang misalnya 5 juta, 5 juta. Berapa jadinya? 25 juta. Sapi ada nggak yang 25 juta? Nah, banyak, 20 juta juga banyak. Ya, belikan tuh sapi. Ya, maksimal adalah 7 orang. Ya, nggak boleh misalnya 8 orang. Atau misalnya gini, patungan 6 orang nih udah ada. Nyari orang yang ke-7. Orang yang ke-7 misalnya non muslim. Ini ada salah satu daerah itu yang orang non muslim itu setiap tahun ngasih kambing. Ya, ngasih kambing. Padahal salah satu syarat korban itu kan Islam. Ya, Islam salah satu syaratnya. Kalau non muslim tidak masuk syarat sunnah kurban. Jadi gimana Pak Ustadz kalau misalnya dia ngasih kambing, ya terima aja. Ya, misalnya masih DKM, pada DKM saya ngasih kambing, diterima aja. Ya, potongnya misalnya hari Kamis gitu buat makan hari Jumatnya. Kan ini mah bukan korban. Ya. Gimana kalau yang orang ke-7-nya itu non muslim, misalnya patungan sapi 6 orang, nggak ada lagi di 1 orang untuk mencukupi harga 1 ekor hewan kurban. Yang ke-7 non muslim, gimana? Ya nggak bisa. Ya, udah 6 orang itu belikan sapi misalnya. Ya, kalau maksa misalnya orang non muslim itu mau ngasih, ambil aja duitnya untuk operasional. Ya. Atau misalnya orang yang ke-7 ini, yang 7 patungan lagi, misalnya orang 4 juta, misalnya 1 orang, yang orang yang ke-7 patungan lagi sejuta, jadi 4 orang, itu jadi berapa orang? Ya, jadi 11 orang, nggak bisa. Ya. Jadi ketentuannya begitu, ketentuan syariatnya seperti itu. Wa tajzi wal baqara an sab'atin kadzalik, dan begitu juga sapi bisa untuk 7 orang. Jadi unta bisa untuk 7 orang, sapi juga bisa untuk 7 orang. Wa tajzi syat an syakhsin wahidin, dan 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang kambing. Ya, wa hiya afdal min musyarakatihi ya fi ba'irin, dan dia lebih afdal, dia lebih utama dari yang berserikat tadi. Itu, ya. Wa afdalu anwa'il udhiyati, dan macam-macam binatang kurban. Ya, yang paling afdal adalah ibilun, summa baqarun, summa ghanamun. Urutannya sapi, onta, sapi, kambing.
Ya, itu urutan yang paling afdol. Ya. Karena kita di sini nggak ada yang korban onta, nggak ada kan? Korban onta di Mampang ada, paling sapi. Ya. Wa arba'un, dan ada 4 hal. Wa fi ba'di nusakh wa arba'atun, di dalam sebagian naskah kitab ditulisnya arba'atun. Ya, ada menulisnya arba'un, ada menulisnya arba'atun, artinya sama-sama 4. Dan 4 hal la tajzi'u fidhahaya, yang tidak sempurna, tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Jadi ada 4 hal ini. Ya, yang ketika misalnya orang mau korban, perhatikan yang 4 ini, jangan sampai ada salah satunya. Ahaduha, yang pertama, al-awra'u al-bayyinu, ay al-zahir auruha. Ya. Yang pertama, hewan kurban yang buta, yang terlihat jelas butanya. Jadi nggak boleh ada yang buta matanya. Baik sapi, kambing, onta, nggak boleh. Harus jelas matanya. Ya, biasanya ngecek itu dokter hewan, atau secara kasat mata kita lihat ya hewan kurban ini matanya normal. Ya, melalui pendapat ahlinya, apa pedagangnya, ya apa dokternya, atau bahkan kita melihat sendiri. Ya, karena di sini disebutkan al-bayyinu auruha, yang jelas kelihatan butanya. Wasani, yang kedua, al-arja'u al-bainu arjuha. Yang kedua, binatang yang pincang, yang terlihat jelas pincangnya, walaupun usul al-arj ala inda ijaiha. Ya, meskipun pincangnya itu misalnya karena dia habis kelamaan duduk, ya, terus disuruh berdiri, tahu-tahu pincang, ya, suruh jalan normal ya. Maka panitia ya nanti harus hati-hati itu. Misalnya dia ngirim sapi, ya, diturunin dari mobil, jangan sampai begitu turun, ya, kakinya ketekuk gitu, kemudian akhirnya pincang. Panitia itu tanggung jawab. Ya. Wasalis, dan yang ketiga, al-maridatu al-bayinu marduha. Hewan kurban yang sakit, yang terlihat sakit, kelihatan. Biasanya dari dinas peternakan itu mengecek hewan kurban melalui kesehatan mulut dan kuku. Ya, cek mulutnya sehat enggak? Mulutnya berbusa enggak? Lihat kukunya sehat enggak? Dilihat tuh, biasa dicek. Ya, hewan kurban tuh biasa dicek. Begitu tidak ada penyakit mulutnya, tidak ada penyakit kukunya, maka bisa dijadikan hewan kurban. Ya, jadi cek tuh biasanya menjelang Idul Kurban itu keliling petugas ngecek ke lapak-lapak, ya, penjual hewan kurban. Kalau dinyatakan sehat, jual. Kalau dinyatakan sakit, tarik. Karena nggak boleh berkurban dengan hewan yang sakit. Ya. Apalagi misalnya terdapat di dalam dagingnya itu cacing pitahnya atau bakteri-bakteri lainnya, nggak boleh. Sebab daging kurbannya ini mau dibagikan, mau disedekahkan. Sedekah itu cari yang terbaik. Warabi'u, dan yang keempat, al-ajfa'u wa hiya allati zahaba mukhuha, ya, dimabuha minal hazal al-hasilulah. Yang keempat,
hewan kurban yang kurus, terlihat jelas itu kurusnya, sampai disebutkan di sini allati zahaba mukhuha, yang hilang otaknya saking kurusnya. Ya meskipun bisa dibikin sop tulang, ya, tapi pastikan yang diberikan itu yang gemuk, yang terbaik. Wa yajzi wal hisyu ay al maqtu al khasitaini wal maksur al qarn ilam yusar bil lahmi, ya. Dan boleh binatang hewan kurban itu untuk dijadikan hewan kurban itu yang al-khisri, yang dikebiri, ya. Wal maksuril qarni, dan yang tanduknya patah, ya. Tanduknya patah nih masih boleh, karena di tanduk itu nggak ada daging. Ya, misalnya panitia nurunin sapi itu dari mobil, turunnya pala duluan, tahu-tahu patah nih tanduknya, masih boleh, karena di tanduk itu nggak ada, tidak mengurangi takaran daging. Lehernya patah. Hah? Lehernya patah. Ya, itu jelas, ya. Wala tajzi'u al-maqtu'atu al-uzun, dan kalau telinganya itu putus, ya, itu tidak dianggap cukup. Ya, maka pastikan ketika membeli hewan kurban itu telinganya ada, ya, nggak putus gitu. Wala al-maqtu'atu dzanab, begitupun tidak terputus ekornya, ya. Beli sapi nggak ada buntutnya, kecuali udah dipotong, ya. Kalau dipotong kan misalnya nyari-nyari buntutnya nanti waktu masih hidup ada, itu nggak boleh, ya. Buntut hilang, ya. Tapi kalau misalnya mau sebelum disembelih telinganya nggak ada, buntutnya nggak ada, maka itu tidak dianggap cukup, ya, terputus gitu. Wa waktu dzabhi, dan waktu menyembelih itu lil udhiyati, bagi hewan sembelihan, min waqti sholatil id ay aidin nahar, yaitu setelah waktu sholat id. Habis sholat id, ya, besoknya hari Jumat. Karena ada yang nanya begini, Pak Ustadz, kalau misalnya hari raya itu jatuh pada hari Jumat, apakah kita wajib tetap melaksanakan sholat Jumat? Iya, tetap wajib, ya, tetap wajib, ya. Kontatannya itu hari raya juga Jumat, ya. Menurut mazhab Syafi'i dan para sahabatnya, ya, itu tetap wajib. Jadi pagi-pagi kita sholat Idul Adha, ntar waktu Johor sholat Jumat, gitu. Dulu masjid jauh-jauh, sekarang depan rumah kita masjid, ya. Jadi selesai melaksanakan sholat Idul Adha itu awal dari waktu kurban. Ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik, sampai terbenamnya matahari dari hari terakhir hari tasyrik. Jadi besok kalau misalnya lebarannya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini masih boleh menyembelih, ya. Ini biasanya karena besok nih Jumat, waktunya cepat, takut gak keburu, biasanya ngambilnya hari Sabtu, itu boleh, Mas. Ya. Sabtu udah dipotong, hewan kurbannya masih banyak, masih boleh hari Minggu. Masih banyak juga, masih boleh hari Senin.
Senin itu hari terakhir sebelum terbenamnya matahari. Ya. Kalau udah di luar itu udah nggak dihitung kurban, menyembelih biasa. Ya. Jadi kurban itu satu, ada aturan-aturannya, ada binatang yang ditentukannya, ada hari-hari menyembelihnya. Nggak bisa sebelumnya atau sesudah hari tasyrik, nggak bisa. Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya'a, dan disunahkan ketika menyembelih itu 5 hal. Ahaduha, yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Sunnah baca bismillah. Ya. Kemarin kan ada rame-rame itu di YouTube, katanya sembelihan orang yang tidak sholat itu gak sah, kan? Ada ya? Ya, nggak sembahyang, motong. Ya, itu ada tayangan begitu. Ya, menurut jumhur ya, ulama, meskipun orang yang nggak sholat, dia masih boleh dia motong. Tapi kalau masih ada orang yang sholat, ya cari aja orang yang sholat. Ya. Fayaqulu zabih, maka penyembelih mengucapkan bismillah, wal akmal, dan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat. Jadi yang pertama tadi baca bismillah, yang kedua baca salawat. Wasalisu istiqbalul qiblati, dan yang ketiga menghadap kiblat. Sama ya, bizabihati ay yuwajjihu zabi mazbahuha al-muqbilah wa yatawajjah huwa aydan, baik binatangnya ataupun orang yang menyembelihnya menghadap kiblat. Ya, leher binatang itu dihadapkan ke kiblat. Warati, dan yang keempat at-takbir, membaca takbir salasan 3 kali, kama qala al-Mawardi, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Wal khamis, dan yang kelima ad-du'a bil qabul, ya, doa ya yang menyembelih itu. Fayaqulu zabi, maka penyembelih mengucapkan Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, fataqabbal, maka terimalah. Ya, biasanya yang nyembelih itu bukan yang korban, maka yang penyembelihnya ya itu mengucapkan namanya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, qurbanan min, dari siapa itu korban, sebutkan. Ya. Wa la yaqulu al-mudhahi syai'an min al-udhiyatil manzurah, dan orang yang berkorban karena nazar tidak boleh memakan daging atau apapun dari hewan kurban nazar, kurban wajib tadi, nggak boleh. Wa yaqulu min al-udhiyati al-mutatawwi' biha, dan boleh memakan daging kurban karena sunnah. Ya, kalau sunnah kurban boleh ya dimakan. Ya, sulusan alal jadi, sepertiga boleh. Ya, kebanyakan nggak kira-kira sepertiga yang korban. Nah, misalnya sapi ada 200 kilo, begitu dipotong kan 150 kilo itu misalnya. Ya. Maka yang korban boleh makan berapa? 50? Sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk yang dibagikan tetangga dan orang-orang kaya, sepertiga untuk fakir miskin. Pembagiannya begitu. Ya. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual ayah harumu 'alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyah, menjual ya dari binatang kurbannya, ay min lahmiha au sya'riha au jildiha, dagingnya, bulunya atau kulitnya. Ya, wa yahrumu aidan ja'alahu ujratan,
lil jazari walau kana fil udhiyatu tatawuan, dan haram juga menjadikannya sebagai upah bagi orang yang menyembelih meskipun kurbannya sunnah. Wa yut'amu hatman min al-udhiyati al-mutatawwa biha al-fuqara wal masakin. Ya. Wal afdalu atasaddaq bi jami'iha. Yang paling afdal itu menyedekahkan semua. Jadi yang korban itu nggak makan sama sekali, itu yang paling afdal. Ya. Illa luqmatan aw luqaman. Ya. Ya tabarrak al-mudhahi bi akliha. Kecuali dia makan cuma sebagian sedikit. Jadi meskipun tadi boleh sepertiga, ternyata yang paling afdal itu ya nyobain aja sedikit. Ya, misalnya dia korban kambing, minta sama panitia tolong nanti saya minta paha belakang, paha depan, sama hati itu habis kali itu. Ya, boleh dia minta sedikit aja, misalnya paha belakangnya satu, atau paha depan satu, atau hatinya satu. Itu yang paling afdal. Bahkan menyedekahkan semuanya itu yang lebih afdal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan penyelenggaraan ya ibadah kurban kita ini dari puasa sunnahnya, puasa Arafah ya. Kalau lebarannya itu hari Jumat, maka puasa Arafahnya hari Kamis. Nabi ketika ditanya apa fadilah puasa Arafah, yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu Kamis besok nih, itu menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang 2 tahun yang lalu diampuni, yang akan datang juga diampuni. Ya, itu puasa Arafah. Besoknya Lebaran, malamnya takbiran. Takbiran itu malam Idul Adha itu salah satu malam yang mustajabah ketika berdoa. Malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, ya itu malam yang mustajabah. Doa itu kita yang banyak. Besoknya sholat Idul Adha, kemudian berkurban, ya terus sampai selesai hari tasyrik. Mudah-mudahan ya ibadah-ibadah sunnah di bulan Zulhijjah ini dimudahkan oleh Allah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وفضل يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبمعجزه الفاتحه وببركه الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الله يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم اغفر لامه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم استر امه سيدنا محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا وأخرج من الظلمات إلى النور دعواهم بها سبحانك اللهم تحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.